Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2020? Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh kebahagiaan, semakin hari semakin penuh dengan kebelimpahan, dan semakin hari penuh dengan kecerdasan. Cerdas artinya mampu memilih dan memilah, mampu berpikir dengan benar, mampu menyadari bahwa pikiran kita adalah hak kita dan memang harus digunakan. Kenapa? Berpikir artinya menggunakan pikiran, dan Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Jadi kalau Anda tidak mau berpikir, Anda tidak mau menggunakan pikirannya, maka Anda belum mengerjakan perintah Tuhan. Sadari itu, sehingga Anda harus tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Karena memang kunci di kehidupan adalah dengan berpikir. Hari ini, hari Minggu, tadi saya memberikan kelas AMC online. Tadi pesertanya seorang pembina atau pengajar di salah satu pondok pesantren di Sampang, di Madura. Tentu seorang yang berkecimpung di dunia pondok pesantren biasanya punya pemahaman yang cukup bagus di bidang agama, dan tadi ketika belajar pikiran dia sedikit kaget dengan pikiran, oh ternyata seperti ini berpikir, seperti ini menggunakan pikiran. Selama ini dia punya pemahaman yang menurut dia itu salah dengan berpikir. Padahal di kitab suci, di Al-Quran, banyak sekali ayat digunakan untuk berpikir, banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Tapi banyak orang kadang mengabaikan itu. Banyak orang sekedar membaca dan menganggap berpikir itu tidak penting, menyepelekan kata-kata berpikir. Padahal berpikir adalah kunci untuk mengenali kebesaran Tuhan, kunci untuk mengenali kebesaran Allah di situ. Si bapak ini dia belajar MC karena dia melihat, kata dia gitu ya, ketika menonton video di Cahaya Kehidupan lalu membaca buku 10 Keajaiban Pikiran, dia melihat bahwa apa yang saya sampaikan di YouTube, di buku, di blog, di Facebook itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sepertinya simple dan tidak sama dengan pemahaman di luar sana tentang pikiran bawah sadar, tentang berbagai hal yang rumit. Dia melihat kesederhanaan dalam materi-materi saya, dan dia pun tadi ketika di kelas dia cerita, ketika saya sampaikan materi MC-nya, saya jelaskan, beliau mengatakan, nah ini yang saya senang di AMC, semuanya dibuat simple, dibuat sederhana, dibuat mudah, dan ya seolah adalah intisarinya gitu. Memang harusnya seperti itu. Kalau di Islam dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad menyuruh kita untuk sederhana. Sederhana di sini artinya bukan sederhana secara secara finansial atau secara materi, tapi sederhana dimulai dari berpikir, membuat logika pikiran yang sederhana, membuat cara berpikir yang simple, yang sederhana, berpikir yang mudah, berpikir yang sederhana saja. Ketika ada sesuatu yang rumit, dibuat sederhana, dibuat simple. Hasilnya emang sederhana, memang simple, tapi dibalik proses membuat kesederhanaan itu, dibalik membuat proses yang simple itu ada proses panjang yang saya juga lakukan. Saya coba pelajari, saya coba eksperimen, saya coba terapkan sampai saya menemukan bahwa oh ini loh makna pikiran, ini loh caranya mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran, sehingga saya buat AMC di situ. Dan ketika itu disampaikan, ketika saya sampaikan ke banyak orang, ketika saya ajarkan, orang kaget, apalagi yang sudah belajar ilmu pikiran lainnya gitu ya, yang namanya A, B, selainnya. Begitu bicara MC, dia kaget, oh ternyata mudah ya, ternyata tidak serumit yang itu, tidak banyak istilah dan gampang. Buktinya ketika dipraktekkan juga gampang dan sangat-sangat sederhana sekali. Jadi memang tujuan saya membuat yang sulit menjadi sederhana,
Dan itu juga saya terapkan di bisnis saya, di kantor, di kampus. Ketika saya mengajar mahasiswa, saya langsung mensarikan, membuat itu sederhana, membuat materi kuliah juga sederhana dan mudah dimengerti. Supaya apa? Supaya langsung praktek, supaya langsung diterapkan. Bukan dengan teori yang rumit, dengan macam-macam itu. Karena hidup itu harus sederhana. Sederhana itu artinya logika berpikirnya sederhana, tidak banyak looping, tidak banyak hal-hal lain, alias tidak overthinking. Berpikir yang berlebihan itu namanya berpikir rumit, berpikir ruwet. Hasilnya ruwet, hasilnya rumit. Tapi kalau kita berpikirnya sederhana, berpikirnya simple, itu pasti hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya mudah. Dan saya terapkan di diri saya, terapkan di keluarga saya, terapkan di hidup saya, dan hasilnya memang sangat luar biasa. Simple, mudah, hidupnya nyaman, tidak perlu yang aneh-aneh, dan semua berjalan dengan on the track sesuai dengan program di pikiran saya. Bapak tadi ketika belajar MC dia tak ketawa, dan berarti yang namanya ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu pengisian, ilmu macam-macam itu hasil dari pikiran ya Mas ya. Olah napas, kemudian ilmu untuk membuat terpental jatuh, ilmu santet, ilmu pelet, semuanya dari pikiran. Saya jawab iya, semuanya dari pikiran. Jadi sebetulnya kalau belajar hal seperti itu dengan cara yang susah, dengan cara yang puasa dulu, bertapa macam-macam, rugi waktu, rugi tenaga, capek. Anda belajar sehari AMC udah dapat semuanya. Anda mau pelet orang, mau ngapain, mau apa sehari, tanpa puasa-puasa, tanpa aktivasi, tanpa apapun. Ada banyak testimoni yang bisa Anda lihat untuk hal itu. Jadi tujuan saya membuat AMC supaya sadar bahwa itu semua adalah hasil dari pikiran kita. Ketika orang belajar tenaga dalam kemudian mementalkan, kemudian terjatuh, sebetulnya yang terjatuh bukan tenaga dalamnya, tapi kena orang itu sendiri yang menjatuhkan diri. Saya ingat dulu ketika saya belajar seperti itu ya, waktu SMP. Ketika di ujian itu untuk menjatuhkan, saya kebetulan ada di sisi lawan. Jadi ada teman saya yang sedang mengirimkan energinya, kemudian tujuannya membuat saya terjatuh. Tapi karena seorangnya agak kritis dan saya orangnya selalu ingin tahu, akhirnya ketika disuruh ngelihat tangannya, saya cuek aja. Saya tidak lihat tangannya, saya tidak memperhatikan. Dan efeknya saya tidak terjatuh. Tapi guru saya pintar, dia bilang kalau ingin naik tingkat maka harus bisa terjatuh. Ya saya akhirnya membuat tubuh saya jatuh sendiri. Nah dari situ akhirnya saya menyadari bahwa sungguhnya yang membuat terpental itu bukan tenaga dalamnya itu, tapi adalah orang itu sendiri. Kenapa? Semuanya hasil dari pikiran kita sendiri. Sadari itu bahwa yang namanya tenaga dalam adalah kekuatan dari Anda sendiri. Semuanya bersumber dari pikiran kita sendiri. Dan pikiran kita itu ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah. Jadi sebetulnya kekuatan pikiran adalah kekuatannya Tuhan. Kalau Anda menggunakan kekuatan pikiran, berarti Anda menggunakan apa yang sudah Allah berikan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.